Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi. Kali ini kita akan membahas suatu bab baru yaitu stoikiometri, khususnya adalah konsep mol. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih stoikiometri itu ya? Nah, jadi stoikiometri itu berasal dari dua kata stoikeon yang artinya unsur dan metron yang artinya mengukur. Nah, jadi di dalam stoikiometri ini kita akan mempelajari jumlah zat yang bereaksi dan jumlah zat yang dihasilkan. Nah, sebelum itu kita perlu mengenal dulu yang namanya massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Nah, jadi AR itu adalah massa atom relatif suatu unsur ya. Nilai AR itu dapat dilihat di SPO. Oke, karena AR itu menunjukkan massa dari suatu unsur tersebut. Nah, kemudian MR itu adalah massa molekul relatif suatu senyawa. Nah, nilai MR ini adalah jumlah AR seluruh unsur penyusunnya. Nah, jadi ini adalah sedikit rumus gambarannya ya. MRA X BY sama dengan X dikalikan ARA ditambah Y dikalikan AR-nya B. Nah, kita langsung ke contoh. Contohnya, tentukan MR dari CaOH 2 kali jika AR-nya Ca adalah 40, O adalah 16, dan H adalah 1. Nah, AR, Ca, O, dan H kita bisa lihat di SPU, tapi biasanya kalau di dalam soal sudah diketahui. Nah, sekarang kita menentukan MR-nya ya. Nah, kita perlu cek dulu nih di CaOH 2 kali. Ca-nya ada berapa? Ca-nya ada 1 ya. O-nya ada berapa? O-nya ada 2. Karena teman-teman bisa perhatikan di situ OH-nya itu dikurung kemudian dikalikan dengan 2. Ya, jadi kita cek dulu jumlah Ca adalah 1 unsur, jumlah O ada 2, jumlah H ada 2 unsur. Nah, baru kemudian kita jumlahkan ya. MR-nya CaOH 2 kali sama dengan ArCa ditambah 2 kali ArO ditambah 2 kali ArH. Nah, oke. Kemudian 40 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 1 sama dengan 40 ditambah 32 tambah 2 ya. Jadinya 74. Nah, caranya begitu kalau teman-teman diminta untuk mencari MR suatu senyawa gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi MR dan AR sudah, kali ini kita akan belajar tentang mol. Apa itu mol gitu ya? Mol bukan kemudian tempat perbelanjaan ya, bukan. Di sini mol itu adalah satuan pengukuran ya yang digunakan untuk menentukan jumlah zat. Jadi mol ini adalah satuan internasional gitu ya, atau SI ya, yang digunakan untuk menentukan jumlah zat. Ya semacam kalau jarak itu meter, kalau volume itu liter gitu ya. Nah, kalau jumlah zat itu satuannya adalah mol. Nah, jadi di dalam kimia mol itu sangat penting sekali dalam perhitungan ya. Oke. Nah, kita akan menentukan mol nih. Yang pertama berdasarkan massa molar. Jadi ada beberapa cara untuk mencari mol ya. Yang pertama adalah berdasarkan massa molar. Rumusnya bagaimana? N sama dengan massa atau G per mR. N ini adalah mol ya. Oke. Kalau mencari massa diketahui mol dan mR, maka rumusnya adalah massa sama dengan N kali mR. Keterangannya bisa teman-teman perhatikan di sini. N adalah molnya, G adalah massa dalam gram, MR itu adalah massa molekul relatif. Coba kita kerjakan contoh soalnya. Tentukan mol pada 45 gram C6H12O6. AR-nya C12, AR-nya H1, AR-nya O adalah 16 ya. Nah, teman-teman perhatikan ketika kita ingin mencari mol, di situ kan perlu massa dan MR. Massanya sudah ada ya, 45 gram. Yang perlu dicari apa? MR dulu, karena MR-nya belum diketahui. Yang diketahui di situ adalah AR. Jadi kita cari MR dulu. MR C6H12O6. 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH ditambah 6 kali ARO ya, sama dengan 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16 sama dengan adalah
180. Nah, kalau MR-nya sudah diketahui, baru kita bisa mencari mol. Mol sama dengan massa per MR. Massanya 45, MR-nya 180, berarti 45 per 180 itu sama dengan 1/4 atau 0,25 mol. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya ke penentuan mol yang kedua, bisa menggunakan jumlah partikel, mol berdasarkan jumlah partikel. Rumusnya apa? N sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kalau mencari jumlah partikel, rumusnya adalah mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Contohnya, suatu sampel gas oksigen mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel. Tentukan jumlah mol O2 tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita masukkan dalam rumus ya. Rumusnya kan N sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah partikelnya kan tadi diketahui 1,505 kali 10 pangkat 23. Nah, 10 pangkat 23 di sini bisa dicoret antara yang atas dan yang bawah ya. Jadi 1,505 per 6,02 itu seperempatnya. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, coba nanti menggunakan kalkulator boleh deh dicoba ya. 1,505 dibagi 6,02 ya, itu seperempatnya atau 0,25 molnya gitu. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mol berdasarkan volume molar. Oke. Nah, rumus yang pertama adalah N sama dengan V per 22,4 liter per mol. Ya. Nah, kalau mau cari volume sama dengan mol kali 22,4 liter per mol ya. Nah, di sini ada keterangannya. N itu adalah molnya ya. V itu volume dan harus dalam liter, jadi kalau diketahuinya mili harus dirubah dulu ke liter ya. Oke, 22,4 itu adalah volume molar dalam keadaan standar, dalam keadaan STP. Oke, nah contohnya, tentukan volume dari 2 mol gas karbon dioksida atau CO2 dalam keadaan STP ya. Nah, kali ini yang ditanya volumenya, karena molnya udah diketahui. Jadi, kalau cari volume gimana? N kali 22,4 liter per mol gitu ya. Oke, langsung aja. Di situ molnya udah diketahui ya, molnya itu 2 mol. Jadi kita tinggal cari V. V sama dengan N kali 22,4. N-nya adalah 2 mol dikalikan 22,4. Jadi berapa? 22,4 kali 2, 44,8. 44,8 liter. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya ketika teman-teman belajar tentang mol, teman-teman harus familiar dengan rumus-rumus yang digunakan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari kaitan mol dengan molaritas ya. Mol dengan molaritas ini beda ya. Kalau mol itu simbolnya N, kalau molaritas simbolnya M besar. N itu adalah satuan jumlah zat, M atau molaritas itu adalah konsentrasi. Oke. Nah, cara mencari molaritas ada 2 ya rumusnya ya. Molaritas sama dengan N per V ya, atau molaritas sama dengan G per MR kali V ya. Keterangannya ada di sini. Jadi M itu molaritas ya, konsentrasi suatu larutan gitu. Nah, N itu adalah molnya, V itu volume dalam liter, G itu massa, MR itu adalah massa molekul relatif. Kapan harus menggunakan rumus yang atas, kapan harus menggunakan rumus yang bawah ya. Nah, kalau misalnya dalam suatu soal itu tidak diketahui molnya, tapi diketahui masanya, maka menggunakan rumus yang bawah ya, yang M sama dengan G per MR kali V. Tapi kalau sudah diketahui molnya, bisa menggunakan rumus yang atas. Oke, nah selanjutnya kita belajar hubungan mol, massa, volume, dan jumlah partikel. Nah, teman-teman di sini melihat suatu bagan ya. Nah, bagan ini maksudnya bagaimana? Bagan ini maksudnya adalah untuk mencari tahu bagaimana keterkaitan antara mol, volume, massa, dan jumlah partikel. Teman-teman bisa cek di situ. Ketika kita mencari mol dari massa, ya, berarti yang panahnya yang bawah itu ya, panahnya dari massa menuju ke mol ya. Ketika kita mau cari mol, maka massa harus diapain? Dibagi sama MR.
Ya, ketika kita mau cari massa, molnya diapain? Dikali dengan MR, dengan panah yang ke atas itu ya. Kalau misalnya volume, ketika kita mau cari mol dari volume yang diketahui adalah volume, maka volumenya dibagi 2,4 ya. Kalau misalnya kita mau cari volume, maka molnya itu dikali 22,4. Begitu pula dengan jumlah partikel. Ketika yang cari adalah molnya, maka jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau yang dicari adalah jumlah partikel, maka mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpulkan, ketika kita mencari mol dari volume, massa, jumlah partikel, yang kita lakukan adalah membaginya dengan pembaginya. Kalau volume, berarti dia harus dibagi sama 22,4 buat cari mol. Kalau massa harus dibagi sama MR. Kalau jumlah partikel harus dibagi sama 6,02 kali 10 pangkat 23 untuk cari mol. Dan sebaliknya, kalau kita mau cari volume, massa, jumlah partikel yang diketahui molnya, maka kita harus mengalikan dengan pengalinya. Kalau kita mau cari massa, ya molnya dikali sama MR. Kalau kita mau cari volume, ya molnya dikali sama 22,4. Kalau kita mau cari jumlah partikel, molnya dikali sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya. Ya. Atau yang kedua, ketika kita misalnya diketahui massa, terus kita ditanyainya volume. Nah, gimana ya caranya buat cari volume ketika yang ditanya massa? Maka kita harus melalui mol dulu. Jadi kita cari mol dulu dengan massa yang diketahui, baru kemudian cari volume. Gitu ya. Atau yang misalnya yang diketahui adalah massa, terus yang ditanya jumlah partikel, gimana dong caranya gitu ya. Nah, yang kita lakukan ya sama, berarti kita cari molnya dulu, kemudian baru cari jumlah partikel ya. Jadi ngikutin tuh panahnya. Jadi kalau mau ke jumlah partikel kan harus ngelewatin mol dulu gitu ya. Nah, contohnya nih, berapa jumlah partikel yang terdapat dalam 36 gram air? H2O ya, air ya. Dengan ARH1, O adalah 16. Nah, di sini teman-teman menjumpai dalam soalnya tidak ada molnya. Yang ada adalah massa air, sedangkan yang ditanya adalah jumlah partikel. Maka teman-teman harus ingat kembali bagian yang tadi ya, bahwasanya untuk mencari jumlah partikel butuh mol dulu. Di sini kan yang diketahui adalah massanya ya, massa. Maka kita bisa mencari mol menggunakan massa. Dan kita bisa mencari MR-nya karena AR-nya sudah diketahui. Baru kemudian mol, ketika molnya sudah diketahui, baru kita bisa cari jumlah partikel. Nah, contohnya seperti ini. Nah, MrH2O ya, kita cari dulu MrH2O, 2ARH plus ARO, 2 kali 1 ditambah 16 sama dengan 18 ya. MrH2O-nya udah ketemu. Kalau MR-nya sudah, berarti kita bisa cari molnya. Molnya sama dengan massa per MR, 36 per 18 sama dengan 2 mol. Ketika mol sudah diketahui, kita bisa mencari jumlah partikel dengan rumus N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Inaya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih paham terkait konsep mol. Terima kasih.